Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Masih semangat kan? Meskipun kita kuliah dengan jarak jauh atau secara daring, tidak menutup kemungkinan untuk tetap belajar. Nah, kita lanjut ke materi kelompok 3 dengan tema dasar, tujuan, dan prinsip-prinsip dakwah. Yang beranggotakan Umi Rosidah, Widya Atika Putri, dan Zulfa Korinisa. Yang pertama akan saya jelaskan sendiri, kewajiban dakwah. Kewajiban dakwah itu dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yuridullahu bikum yusra wala yuridu bikumul usra walitumillau iddatu walitubirullahu ala ma hada kam la'allakum tashkurun. Artinya, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah juga kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Dari penjelasan tersebut mengandung makna ketika berdakwah itu yang pertama harus mengubah kebiasaan dan tindakan. Nah, kalaupun belum bisa mengubah suatu kemungkaran atau kejelekan itu, dilanjutkan kita bisa menasehatinya atau membenarkannya dengan menggunakan lisan. Apabila masih belum bisa, juga jalan terakhirnya itu dengan mendoakan supaya orang yang melakukan kemungkaran tersebut dapat bertaubat ke jalan yang benar. Seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, kita agar melakukan amar ma'ruf nahi munkar sesuai kemampuan kita. Jadi kita tidak perlu memaksa, kita tidak perlu memaksakan yang membuat kita itu berat, yang akan memberikan manfaat atau pengaruh positif untuk kehidupan kita. Nah, yang dijelaskan dalam hadis di atas atau ayat di atas itu, yang pertama dengan tangannya, yang dimaksudkan teladan atau tindakan sesuai pekerjaan dan kedudukannya masing-masing. Misalnya, peraturan yang ketat itu membuat seorang itu teratur dan disiplin atau takut, maka apabila peraturan itu ditegakkan, orang itu akan melakukan kedisiplinan dengan baik. Yang kedua dengan lisan, dan apabila seseorang tidak mampu melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan tangannya, cara kedua adalah dengan lisannya. Cara kedua ini menggunakan lisan yang bisa dilakukan memberikan suatu nasihat, motivasi untuk melakukan hal-hal yang baik. Yang ketiga dengan hatinya. Ketika dengan tangan sudah tidak bisa atau tidak mampu, dengan lisan juga tidak, maka yang ketiga, yang terakhir adalah dengan hati, menggunakan hati yang bersih dengan membentengi dirinya sendiri. Sehingga kesimpulannya, untuk mengubah dengan hati itu termasuk selemah-lemahnya iman, yang artinya selemah-lemahnya keadaan yang dialami seseorang, maka wajib menolak kemungkaran dengan hatinya, wajib menolak kejelekan dalam hatinya, walaupun seseorang itu dianggap imannya paling lemah dan berteguh menolak kemungkaran meskipun lisannya tidak mampu mencegahnya. Dan terakhir, penolakan dalam hati itu merupakan tempat yang paling minimal, jadi paling minimal itu tempatnya di hati. Lanjut hadis berikutnya yang berarti barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melaksanakannya. Dalam hadis di atas itu menjelaskan siapapun yang melihat kemungkaran dan menasehatinya dengan tujuan untuk melakukan kebaikan, maka Allah akan memberikan pahala. Jadi apabila orang itu sadar untuk menasehati atau memberikan contoh perbuatannya baik, maka seseorang itu akan mendapatkan pahala. Ada banyak contohnya ya, yang dijelaskan pula seperti mengajaknya ke majelis keislaman, pengajian, mengajaknya bersedekah, dan ke hal-hal yang baik lainnya. Karena apa? Sebagai umat Islam itu diwajibkan untuk berdakwah, menyampaikan kebaikan, terutama yang ada di sekitar kita. Dan dalam berdakwah itu sifatnya itu yang saya jelaskan tadi tidak boleh memaksa, dan dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 256.
yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, La ikraha fi dini qad tubayyana rusdu minal ghayyi. Tidak ada paksaan untuk memasuki Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena tujuan dakwah itu sendiri tidak akan tercapai apabila kita itu merasa terpaksa. Apabila kita melakukan kebaikan itu secara terpaksa karena disuruh orang lain, itu tidak. Nah, dari sini, agar tujuan dakwah itu dapat tercapai dengan baik, kita mewajibkan seorang muslim itu untuk melakukan dakwah agar agama yang dianutnya itu berkembang. Apabila kita mempunyai sesuatu ilmu yang bermanfaat atau yang baik, kita bisa menjelaskan atau menyebarluaskan kepada saudara-saudara kita. Nah, yang berdakwah itu, maksudnya orang pendakwah itu juga harus mengerti arti dari kandungan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut dari keutamaan dakwah. Nah, keutamaan dakwah ini dilakukan oleh para ulama untuk apa sih? Memperjuangkan agama. Memperjuangkan agama itu juga dilakukan atas izin Allah agar manusia itu mencapai puncak kejayaan dan ketika memperjuangkan agama. Hal tersebut bisa dicapai ketika seseorang memiliki keulatan, keteladanan, dan keikhlasan. Jadi harus diiringi dengan bahasanya itu seperti teladan ya, dan ikhlas, dalam hatinya itu ikhlas. Orang yang berdakwah juga itu termasuk perbuatan amal soleh dan merupakan suatu kemuliaan karena berdakwah di jalan Rabb, di jalan yang baik. Nah, keutamaannya adalah merupakan nikmat yang besar. Kedudukannya sangat mulia karena diciptakan kebaikan untukmu dan Allah menakdirkan kebaikan ada di tanganmu. Keutamaan dakwah, ketika kita menyampaikan sesuatu yang baik, maka apabila orang itu menerima dengan baik akan menghasilkan manfaat yang luar biasa. Jadi kita menyebarkannya mendapatkan pahala, dan orang yang menerimanya itu juga bisa menyimpan atau menirunya atau melakukannya, mengamalkannya menjadi perbuatan yang baik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasannya dari Saudari Putri, yaitu bagian C dan bagian D. Bagian C yaitu tujuan dan fungsi dakwah. Tujuan dakwah itu sendiri mempunyai tujuan yang paling penting. Yang pertama yaitu untuk menyelesaikan problematika umat. Jadi dakwah itu juga berguna untuk memecahkan masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat. Yang kedua yaitu dakwah bertujuan untuk membentuk masyarakat Islami. Tujuan akhir dalam dakwah itu diharapkan seorang muslim ataupun muslimah dapat mengamalkan di. Jadi kita tidak hanya mempelajari ajaran Islam saja, akan tapi juga mengamalkan ajaran Islam itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu untuk mendorong manusia mengikuti petunjuk yang benar. Yang keempat yaitu untuk memperkenalkan dan memberi pemahaman kepada semua orang tentang hakikat agama Islam. Jadi ketika manusia itu sudah mengenal dan paham tentang hakikat agama Islam, maka dampak yang baik tersebut juga bisa mempengaruhi perilaku dan sifat manusia itu sendiri. Selanjutnya yaitu fungsi dakwah. Dakwah itu sendiri mempunyai fungsi yang khusus, yaitu untuk meningkatkan manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia yang selalu memperbaiki hubungan dengan Allah, maka dapat mempengaruhi manusia untuk berbuat kebaikan. Sehingga dapat mencetak akhlakul karimah yang baik. Adapun fungsi dakwah itu sendiri dibagi menjadi 4, di antaranya yaitu yang pertama menanamkan pengertian. Menanamkan pengertian ini dalam dakwah adalah sesuatu yang penting, karena dengan adanya penanaman pengertian, manusia dapat mengetahui secara jelas apa yang telah disampaikan. Yang kedua yaitu membangkitkan kesadaran.
Jadi ketika manusia dapat bangkit, maka manusia tersebut dapat mengetahui akan kewajibannya, sehingga sifat tanggung jawab itu bisa tertanam pada diri manusia. Yang ketiga yaitu mengaktualisasikan tingkah laku. Dengan adanya tahapan di atas, maka manusia dapat menumbuhkan perilaku yang baik, yang tentunya itu didasari dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang kelima yaitu untuk menjaga manusia dari fitrah yang didasari dengan Al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya tujuan dakwah itu adalah untuk mengenalkan ajaran Islam kepada manusia yang berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah, sehingga manusia itu sendiri dapat berpikir sesuai dengan syariat Islam yang telah ditentukan. Yang terakhir yaitu melestarikan dalam kehidupan. Ajaran Islam dengan kehidupan sehari-hari itu berkesinambungan. Jadi kita sebagai seorang muslim ataupun muslimah jangan hanya mempelajari agama Islam saja, akan tetapi juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagian D yaitu faktor-faktor keberhasilan dalam dakwah. Faktor-faktor keberhasilan dalam dakwah itu dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama pemahaman yang mendalam, yang kedua yaitu keimanan yang kuat, yang ketiga kecintaan yang kukuh, yang keempat kesadaran yang sempurna, dan yang terakhir kerja yang kontinu. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seorang muslim ataupun muslimah ketika mau jihad kepada Allah harus merelakan dirinya maupun hartanya untuk bekal berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan meneruskan penjelasan yang telah dijelaskan dari Mbak Putri dan Mbak Zulfa tadi. Nah, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dakwah dan juga dakwah sebagai kebutuhan masyarakat. Untuk yang pertama yaitu prinsip dakwah. Jadi prinsip dakwah ini disebutkan ada 7. Nah, yaitu yang pertama, dai itu harus siap menjadi pewaris Nabi, dimana yaitu harus mewarisi perjuangan yang berisiko. Jadi al-ulama warasatul anbiya. Jadi semua nabi itu juga mengalami kesulitan dalam berdakwah, meskipun para nabi itu juga dilengkapi oleh mukjizat, tetapi nabi itu juga mengalami kesulitan juga. Kemudian yang kedua yaitu dai harus menyadari bahwa masyarakat itu butuh waktu untuk memahami pesan dakwah. Jadi seorang dai itu juga harus menyadari bahwasanya masyarakat itu tidak semuanya itu bisa langsung menerima pesan dakwah. Jadi ada yang agak lambat, ada yang langsung mengena, itu juga ada. Kemudian ketiga yaitu berdakwah itu sesuai dengan kondisi dan tingkat kemampuan masyarakatnya. Jadi seorang dai juga harus memperhatikan kondisi dari mad'unya, kondisi baik dari mentalnya, kemudian keadaan di sekitarnya juga. Lalu untuk prinsip yang keempat yaitu dalam menghadapi persoalan dakwah itu dai harus selalu bersabar. Jadi dalam berdakwah itu tidak semuanya itu akan berjalan dengan lancar. Jadi pasti ada hambatannya, dan seorang dai itu harus dituntut untuk selalu bersabar. Untuk prinsip yang kelima yaitu seorang dai itu harus memiliki citra yang positif. Lalu selanjutnya yaitu berdakwah dengan mendahulukan yang prioritas dulu. Jadi yang utama-utama itu dulu yang perlu didakwahkan. Untuk yang tidak prioritas itu didakwahkan di akhir setelah yang prioritas. Kemudian prinsip yang ketujuh yaitu berdakwah itu haruslah dimulai dari diri sendiri, kemudian keluarga, dan baru masyarakat. Jadi harus berasal dari, jadi seorang dai itu harus ketika berdakwah itu harus dimulai dari dirinya sendiri seorang dai tersebut, baru kalau sudah baru masuk ke keluarganya, lalu kalau keluarganya sudah baru kita berdakwah ke masyarakat. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya terdapat beberapa prinsip komunikasi. Nah, prinsip komunikasi ini juga bisa dijadikan sebagai prinsip dakwah, di mana yang pertama yaitu komunikasi adalah suatu proses simbolik. Maksudnya gimana? Jadi dalam berdakwah itu seorang dai itu harus mampu menyampaikan pesan-pesan dakwah yang sesuai dengan tingkatan kemampuannya dai, kemampuannya mad'u maksudnya. Kemudian yang kedua yaitu setiap perilaku itu memiliki potensi komunikasi.
Jadi kalau di dalam dakwah itu perilaku dai itu merupakan pesan dakwah. Jadi perilakunya dai itu juga termasuk materi dakwah. Jadi harus diperhatikan dengan benar. Kemudian yang ketiga yaitu komunikasi memiliki dimensi isi. Di mana di dalam dakwah itu bukan hanya pesan dakwah, tetapi dakwah itu juga harus memperhatikan cara penyampaian dakwahnya. Nah, boleh jadi itu materi dakwahnya itu kurang menarik, tetapi cara penyampaiannya itu menarik, maka dakwah itu akan diterima oleh si mad'u. Kemudian komunikasi itu berlangsung dalam tingkat kesengajaan. Nah, yang dimaksud di sini yaitu banyak ya peristiwa dan perilaku dai yang terkadang itu di luar dari kesadaran. Nah, misalnya ketika dai berdakwah dan dia mengucapkan perkataan atau pesan dakwah di luar teks atau bahan dakwah tersebut. Kemudian yang kelima yaitu komunikasi itu terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Nah, jadi di dalam berdakwah itu seorang dai itu harus memperhatikan waktu dan juga tempat, karena bisa jadi pesan yang disampaikan itu tidak sesuai dengan tempatnya. Contohnya ketika dai itu berdakwah di lingkungan masyarakat kota, dakwahnya itu sangat lama, dan itu menyebabkan jamaahnya itu berkurang. Karena mengapa? Masyarakat kota itu biasanya memiliki banyak kesibukan, jadi mereka akan bosan atau akan memiliki kesibukannya daripada mendengarkan materi dakwah yang sangat panjang tersebut. Kemudian yang keenam yaitu komunikasi itu melibatkan prediksi peserta komunikasi. Jadi seorang dai itu dapat melihat kondisi dan juga bisa melihat kondisi dan sikap mental mad'unya sebelum dia berdakwah. Jadi harus melihat terlebih dahulu. Lalu yang ketujuh yaitu komunikasi itu bersifat sistemik. Nah, maksudnya itu gimana? Jadi efektivitas dakwah itu dapat dilihat dari kondisi mad'u, baik itu kondisi internal maupun kondisi eksternalnya. Nah, jika dai itu memiliki masalah, maka menyebabkan kurang menariknya dakwah yang disampaikan. Lalu kemudian yang kedelapan yaitu semakin mirip latar belakang budaya itu maka semakin efektif komunikasinya. Jadi di dalam berdakwah ketika di tengah masyarakat yang heterogen itu memerlukan sebuah perencanaan yang baik. Jadi seorang dai itu perlu mempelajari latar belakang budayanya si mad'u terlebih dahulu. Kemudian yang kesembilan, prinsip yang kesembilan yaitu komunikasi itu bersifat non sekuensial. Yang dimaksud non sekuensial itu yaitu komunikasi itu walaupun terkesan bersifat linear atau satu arah, tetapi pada aslinya komunikasi itu bersifat dua arah. Jadi walaupun si mad'u itu seperti diam atau tidur, padahal pada dasarnya diam dan tidurnya si mad'u itu merupakan sebuah pesan yang disampaikan mad'u kepada dai bahwasanya dakwah yang disampaikan si dai itu kurang menarik dan itu harus segera dihentikan oleh si dai atau dirubah cara penyampaiannya. Kemudian yaitu yang ke-10, komunikasi itu bersifat bersambung, dinamis dan transasional. Nah, yang dimaksud di sini yaitu komunikasi itu pada intinya merupakan transisi pesan antara komunikator dengan komunikannya. Nah, hal ini itu menyebabkan terjadinya transaksi yang berlangsung secara kontinu, sehingga dalam berdakwah ini pesan dakwah itu harus disampaikan oleh dai senantiasa. Jadi harus selalu disampaikan oleh dai, di mana pesan yang disampaikan oleh dai itu menjadi bahan perbincangan si mad'unya. Kemudian prinsip yang selanjutnya yaitu komunikasi itu bersifat irreversible, yaitu yang dimaksud yaitu jika pesan dakwah itu telah disampaikan maka efek pesan itu tidak dapat dihindari. Lalu yang ke-12 yaitu komunikasi bukan mujarab untuk menyelesaikan berbagai masalah. Jadi dakwah bilisan itu atau dakwah dengan menggunakan ucapan itu bukan hanya salah satu yang dapat mengubah masyarakat, tapi juga diperlukan dengan dakwah bilhal, kemudian juga dakwah bil qalam. Untuk selanjutnya yaitu tentang dakwah merupakan sebuah kebutuhan masyarakat karena beberapa alasan berikut. Jadi dakwah itu merupakan suatu kebutuhannya masyarakat. Nah, mengapa masyarakat membutuhkan dakwah itu? Karena beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu karena manusia itu membutuhkan orang yang bisa menjelaskan kepada mereka apa-apa yang diperintahkan dan juga dilarang oleh Allah, di mana hal itu untuk menegakkan hujahnya. Nah, di sini
di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwasanya para rasul itu ditugaskan untuk memberi nasihat, peringatan, ancaman, dan contoh-contoh yang baik. Jadi diperlukannya para dai untuk mendakwahi masyarakatnya. Di sini kan para rasul juga telah ditugaskan oleh Allah bahwasanya untuk memberi nasihat, peringatan, ancaman, dan juga contoh-contoh yang baik untuk umatnya. Kalau sekarang berarti untuk masyarakatnya. Kemudian yang kedua itu karena kondisi kehidupan di sekitar kita itu diwarnai oleh kerusakan, ketamakan, dan juga hawa nafsu. Nah, ini sangat marak ya di lingkungan kita. Jadi kerusakan, ketamakan itu sudah sangat menyebar. Bahkan para pelakunya itu menginginkan kerusakan itu tersebar di masyarakat agar masyarakat itu menjadi seperti mereka yang tamak, mereka yang rusak dan dipenuhi oleh hawa nafsu. Kemudian alasan yang ketiga itu gini, bahwa tidak diragukan bahwasanya kepunahan dan juga kehancuran umat itu disebabkan oleh kefasikan dari para pembesar dan juga orang-orang kaya di antara mereka. Jadi banyaknya kefasikan, banyaknya kehancuran umat Islam itu disebabkan oleh para pembesar atau orang-orang kaya yang terdapat di lingkungan sekitar kita itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu orang yang tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar itu akan mendapatkan laknat dari Allah. Dan ini sebagaimana yang difirmankan Allah pada surat Al-Maidah ayat 78-79 dengan arti yaitu telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan oleh mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Jadi orang yang tidak mau atau tidak melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar itu telah diterangkan di Al-Quran bahwasanya mereka itu akan mendapatkan laknat dari Allah. Sekian presentasi dari kelompok 3. Banyak kurangnya dari kami mohon maaf. Apabila ditanyakan silakan ditanyakan di sesi tanya jawab berikut ini ya. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.